Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Pada zaman Nabi Musa alaihi salam, dahulu hiduplah seorang penggembala yang semangat hidupnya terbebas daripada segala ikatan apapun. Ia tidak punya uang dan tidak punya keinginan untuk memilikinya. Yang ia miliki hanyalah hati yang lembut dan penuh keikhlasan. Hati yang berdetak dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang harinya, ia mengembalakan ternaknya, melewati lembah dan ladang, dan melakukan jeritan hatinya kepada Tuhan yang dicintainya. Duhai Tuhanku yang tercinta, di manakah Engkau, supaya aku dapat persembahkan seluruh hidupku kepadamu? Di manakah Engkau, supaya aku dapat menghambakan diriku kepadamu? Wahai Tuhanku, untukmu aku hidup dan bernapas. Karena berkat-Mu aku hidup. Aku ingin mengorbankan dombaku di hadapan kemuliaan-Mu. Dan pada suatu hari, Nabi Musa alaihi salam melewati padang tersebut, tempat sang penggembala di situ berada. Ia memperhatikan sang gembala yang sedang duduk di tengah ternaknya dengan kepala yang mendongak ke langit. Sayup-sayup terdengar suaranya. Sang gembala menyapa Tuhannya. "Ah, di manakah Engkau, supaya aku dapat menjahit bajumu, memperbaiki kasutmu, dan mempersiapkan ranjangmu? Di manakah Engkau, supaya aku dapat menyisir rambutmu dan mencium kakimu? Di manakah Engkau, supaya aku dapat mengilapkan sepatumu dan membawakan air susu untuk minumanmu?" Mendengar hal tersebut, kemudian Nabi Musa alaihi salam mendekati gembala itu dan bertanya, "Dengan siapa kamu berbicara?" Gembala menjawab, "Dengan Dia yang telah menciptakan kita, dengan Dia yang menjadi Tuhan yang menguasai siang dan malam, bumi dan langit." Seketika Nabi Musa alaihi salam murka mendengar jawaban sang gembala itu. "Betapa beraninya kamu bicara kepada Tuhan seperti itu. Apa yang kamu ucapkan adalah kekafiran. Kamu harus menyumbat mulutmu dengan kapas, supaya kamu dapat mengendalikan lidahmu. Atau paling tidak, orang yang mendengar suaramu tidak menjadi marah dan tersinggung dengan kata-katamu yang telah meracuni seluruh angkasa ini. Kau harus berhenti bicara seperti itu sekarang juga, karena nanti Tuhan akan menghukum seluruh penduduk bumi ini akibat dosa-dosamu." Sang gembala segera bangkit setelah ia mengetahui bahwa yang mengajaknya bicara adalah seorang nabi. Ia bergetar ketakutan. Dengan air mata yang mengalir membasahi pipinya, ia mendengarkan Nabi Musa alaihi salam yang terus berkata, "Apakah Tuhan adalah seorang manusia biasa sehingga ia harus memakai sepatu dan alas kaki? Apakah Tuhan seorang anak kecil yang memerlukan susu supaya ia tumbuh besar? Tuhan Maha Sempurna di dalam keberadaan dirinya, dan Tuhan tidak memerlukan siapapun." Dengan berbicara kepada Tuhan seperti yang telah engkau lakukan, engkau bukan saja telah merendahkan dirimu, tetapi kau juga merendahkan seluruh ciptaan Tuhan. Kau tidak lain dari seorang penghujat agama. Ayo pergi dan minta maaflah kalau kau masih memiliki otak yang sehat. Penggembala yang sederhana itu tidak mengerti bahwa apa yang dia sampaikan kepada Tuhannya
adalah kata-kata yang kasar. Dia juga tak mengerti mengapa Nabi yang mulia telah memanggilnya sebagai seorang musuh. Tetapi ia tahu betul bahwa seorang Nabi pastilah lebih mengetahui daripada siapapun. Ia hampir tak dapat menahan tangisannya. Kemudian ia berkata, "Kau telah menyalakan api di dalam jiwaku. Sejak ini, aku berjanji akan menutup mulutku untuk selamanya." Dengan keluhan yang panjang, ia berangkat meninggalkan ternaknya menuju padang pasir. Dengan perasaan bahagia karena telah meluruskan jiwa yang tersesat, Nabi Musa alaihissalam melanjutkan perjalanannya menuju kota. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menegurnya, "Mengapa engkau berdiri di antara kami dengan kekasih kami yang setia? Mengapa engkau pisahkan pecinta dari yang dicintainya? Kami telah mengutus engkau supaya engkau dapat menggabungkan kekasih dengan kekasihnya, bukan memisahkan ikatan di antaranya." Nabi Musa alaihissalam mendengarkan kata-kata dari langit itu dengan penuh kerendahan dan rasa takut. Tuhan berfirman, "Kami tidak menciptakan dunia supaya kami memperoleh keuntungan daripadanya. Seluruh makhluk diciptakan untuk kepentingan makhluk itu sendiri. Kami tidak memerlukan pujian ataupun sanjungan. Kami tidak memerlukan ibadah ataupun pengabdian. Orang-orang yang beribadah, itulah yang mengambil keuntungan dari ibadah yang ia lakukan. Ingatlah bahwa di dalam cinta, kata-kata hanyalah bungkus luar yang tidak memiliki makna apa-apa. Kami tidak memperhatikan keindahan kata-kata atau komposisi kalimat. Yang kami perhatikan adalah lubuk hatinya yang paling dalam dari orang tersebut. Dengan cara itulah kami mengetahui ketulusan makhluk kami, walaupun kata-kata mereka bukanlah kata-kata yang indah. Buat mereka yang dibakar dengan api cinta, kata-kata tidak mempunyai makna." Suara dari langit selanjutnya berkata, "Mereka yang terikat dengan basa-basi bukanlah mereka yang terikat dengan cinta, dan umat yang beragama bukanlah umat yang mengikuti cinta. Karena cinta tidak mempunyai agama selain kekasihnya sendiri." Tuhan kemudian mengajarkan kepada Nabi Musa alaihissalam rahasia daripada cinta. Setelah itu, Nabi Musa alaihissalam memperoleh pelajaran. Ia mengerti atas kesalahannya. Sang Nabi pun merasa menderita penyesalan yang luar biasa. Dengan segera, ia berlari mencari gembala itu untuk meminta maaf. Berhari-hari Nabi Musa alaihissalam berkelana di padang rumput dan gurun pasir dan menanyakan pada orang-orang yang ditemuinya, apakah mereka pernah melihat atau mengetahui seorang gembala yang dicarinya. Setiap orang yang ditanyainya menunjukkan pada arah yang berbeda. Hampir-hampir Nabi Musa alaihissalam kehilangan harapannya. Tetapi pada akhirnya Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan sang penggembala itu. Ia tengah duduk di dekat mata air. Pakaiannya compang-camping, rambutnya kusut. Ia tengah berada di tengah tafakur yang dalam, sehingga ia tidak memperhatikan hadirnya Nabi Musa alaihissalam yang telah menunggunya cukup lama. Akhirnya penggembala itu mengangkat kepalanya dan melihat kepada sang Nabi. Nabi Musa alaihissalam kemudian berkata, "Aku punya pesan penting untukmu. Tuhan telah berfirman kepadaku bahwa tidak diperlukan kata-kata yang indah bila kita ingin berbicara kepadanya. Kamu bebas berbicara kepadanya dengan cara apapun yang kamu sukai, dengan kata-kata apapun yang kamu pilih.
Karena apa yang aku duga sebagai kekafiranmu ternyata adalah ungkapan dari keimanan dan juga kecintaan yang menyelamatkan dunia. Sang gembala hanya menjawab sederhana, aku sudah melewati tahapan kata-kata dan kalimat. Hatiku sekarang dipenuhi dengan kehadirannya. Aku tak dapat menjelaskan keadaanku kepadamu, dan kata-kata pun tak dapat melukiskan pengalaman rohani yang ada di dalam hatiku. Kemudian ia bangkit dan meninggalkan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam hanya terpaku menatap kepergiannya. Setelah itu, ia kembali berjalan ke kota, merenungkan pelajaran berharga yang telah didapatkannya dari seorang gembala yang sangat sederhana dan juga yang tidak berpendidikan. Dari kisah ini, dapatlah kita ambil pelajaran berharga bahwa ada sekelompok orang yang mengambil cinta sebagai agamanya. Kalau ia telah meledakkan kecintaan kepada Tuhannya, dia tidak lagi dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk melukiskan seluruh rasa kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam cinta, kata-kata menjadi tidak punya makna. Dari kisah ini, kita juga dapat belajar bahwa untuk dapat mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diperlukan kecerdasan yang tinggi atau ilmu yang sangat mendalam. Salah satu cara utama untuk mendekati Tuhan adalah dengan hati yang bersih dan tulus. Tidak jarang pengetahuan kita tentang syariat membutakan kita dari Tuhan. Tidak jarang ilmu yang kita miliki menjadi hijab yang menghalangi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri kisah ini dengan sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha la yanzuru illa suwarikum walakinallah yanzuru ala qulubikum. Ketahuilah, sesungguhnya Tuhan tidak memperhatikan bentuk-bentuk luar kamu. Yang Tuhan perhatikan adalah hati kamu. Sekianlah, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.